Support dakwah Quran Go Online, channel YouTube Faisal Hilmi. Subscribe, like, comment, and share. Nyalakan loncengnya. Min ahlul Quran. Semoga kita menjadi ahlul Quran dengan visi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi MTS Yatamu Pasawahan kelas 9. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai bab 1. Ya, silahkan dibuka LKS-nya, yaitu mengenai membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Ini ada 3 poin. Nah, kita pada pertemuan ini adalah poin yang pertama dulu, sambil kita mengingat-ingat, karena ini sudah libur lama, sudah libur 2 minggu, libur PPKM, ya. Ini PPKM juga belum selesai juga, tapi Pak insya Allah kita belajar, jangan berhenti, terus berlanjut, karena masa depan kita lah yang nanti akan mengisi kepemimpinan masa depan bangsa Indonesia dan umat Islam ini. Yaitu apa? Membaca Al-Quran harus dengan cara yang baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Anak-anakku sekalian, membaca Al-Quran, qiraatul Quran itu tidak bisa asal-asalan, ya. Karena seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, tartil ini kita maknai sesuai mengikuti nasihat, arahan daripada alim ulama adalah sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, tajwid ini dulu adik-adik sudah pernah belajar, baik di SD atau MI maupun di MTS kelas 10, kelas 11, di mana adik-adik belajar ilmu tajwid berupa nun mati dan tanwin, hukum mim mati, hukum mad, ya, apalagi hukum gunna, ya, tafkhim tarkik, ya, dan lain sebagainya. Di sini kenapa kita penting mempelajari ilmu tajwid? Sebagaimana yang disampaikan oleh ulama yang kita panuti dalam ilmu qiraat, yaitu Imam Ibnul Jazari. Beliau menjelaskan al-ityanu bil qiraati mujawwadah bin alfaz bari'atun minar radaati fin nutuki wa maknahu intihaul ghayah fit tashihi wa bulughun nihayah fit tahsin. Ya, tajwid adalah membaca dengan membaguskan pelafalannya, yang terhindar dari keburukan pelafalan dan keburukan maknanya. Karena nanti salahnya kita membaca tidak sesuai dengan kaidah tajwid, maknanya bisa berubah, bisa berbahaya, ya. Serta membaca dengan maksimal tingkat kebenarannya dan kebagusannya. Nah, hukum belajar tajwid sendiri, adik-adik, kalau kita belajar tajwid ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada sebagian golongan yang belajar, sebagian lain tidak belajar, maka sebagian yang sudah belajar itu menggugurkan kewajiban yang lain. Tidak berdosalah yang lain yang tidak belajar. Tetapi dalam mempraktekkan ilmu tajwid saat membaca Al-Quran, itu hukumnya fardu ain. Setiap orang yang membaca Al-Quran wajib menerapkan ilmu tajwid. Nah, yang belum mondok bisa pada mondok. Di sini banyak bilang-bilang pondok pesantren, nanti bisa belajar kitab. Ada yang Hidayatus Sibyan, ada yang Tuhfatul Atfal, atau ada juga yang karangan Imam Jazari sendiri, ya.
Nah, adik-adik sekalian, ini tuh sebetulnya Al-Quran itu adalah proses panjang. Dari kita membaca, qiraah, tarjim, bisa menerjemahkan maknanya, atau minimal kita mengikuti alim ulama yang sudah memaknainya. Terus yang ketiga adalah menghafalkannya, tahfiz, ya. Itu juga belum cukup. Ada tilawatil Quran, seni membaca Al-Quran, ya. Ada juga kaligrafi Al-Quran, ya. Tetapi kesemuanya itu dari qiraah, dari tahfiz, dari tilawah, ya, tadabbur dan sebagainya, tafsir. Nah, ini untuk mengerti isinya sehingga Al-Quran fungsinya sebagai petunjuk, al-huda bisa berjalan. Tidak mungkin fungsi Al-Quran sebagai al-huda ini berjalan kalau kita tidak tahu isi daripada Al-Quran. Maka adik-adik sekalian, ini baru langkah pertama, baru qiraah. Harus semangat lebih. Perjalanan masih panjang. Sampai-sampai Al-Quran ini fungsinya on. Modenya on dalam diri kita. Mengamalkannya dalam diri kita sendiri, keluarga, interaksi dengan orang tua, paman bibi, uwa, ya, dengan ponakan, ya, saudara, tetangga, dengan anak bangsa, dengan umat dan sebagainya. Membaca Al-Quran secara baik dan benar akan membuat hati seorang muslim menjadi tentram. Ini dampaknya. Silakan, kalau kita baca Al-Quran, hati menjadi damai, ya. Apalagi nih, tanyakan ke orang tua, ya, kepada keluarga kita yang sudah bekerja. Yang namanya damai itu mahal, adik-adik. Barangkali ada yang lupa atau diri kita juga lupa, kita ingatkan untuk selalu membaca Al-Quran, karena itu membuat hati senang, bahagia, dan damai. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub, ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, termasuk dengan membaca Al-Quran, hati akan menjadi tentram. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita akan membahas, ya, hukum daripada man. Ini udah tingkatan tinggi ini, ya, karena udah kelas 9. Yang lainnya jangan sampai lupa, yang sebelum-sebelumnya, ya. Itu akan mempelajari untuk next pertemuan hukum madlazim mukhaffaf kilmi, musaqqal kilmi, madlazim musaqqal harfi, dan madlazim mukhaffaf harfi. Nah, nanti juga kita akan mempraktekkannya, ya, setelah kita mempelajari hukum-hukum cabang mad tersebut. Sekian dari saya. Indahnya hidup membaca Al-Quran. Jangan lupa adik-adik MTS Yatamu Pasawahan untuk bersegera berdekat dengan Al-Quran, mengaji Quran, mentadaburinya, ya, belajar maknanya, dan tentu mengamalkannya sehingga hidup kita bahagia, senang, tentram, dan maju, ya, terinspirasi daripada nilai-nilai Al-Quran. Sekian dari saya, Faisal Hilmi, yang sementara ini karena Ibu Nurbahiyah, Ustazah Nurbahiyah sedang sakit, saya membadalkan atau menggantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.